Bayangkan jika ada satu malam sederhana, hanya dengan membaca 2 surat setelah sholat maghrib, Allah menjanjikan perlindungan dari siksa kubur, serta terhindar dari hisab yang berat. Bahkan, pahala yang Allah anugerahkan setara dengan malam Lailatul Qadar. Bukankah ini kesempatan emas yang tidak boleh kita abaikan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan rahasia agung ini, dan malam ini saya akan berbagi kepada Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat doa sapar yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat, kita ucapkan bersama atau bisa menuliskannya di kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat yang kita ucapkan atau tuliskan, kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak memperoleh syafaatnya. Harapan dan doa saya, semoga seluruh sahabatku senantiasa diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, serta dianugerahi umur panjang yang penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai urusan, mulai dari mencari nafkah, mengurus keluarga, mengejar impian-impian kita. Namun sadarkah Anda bahwa ada satu kepastian yang tak seorang pun bisa menghindarinya, yaitu kematian. Setinggi apapun jabatan kita, dan sebesar apapun harta yang kita miliki, semuanya akan kita tinggalkan. Satu-satunya yang setia menemani hanyalah amal ibadah kita. Dari Uthman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Rasulullah meneruskan sabdanya, aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun, melainkan pemandangan di alam kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini, kita diajak merenung. Sudahkah kita menyiapkan bekal yang cukup untuk melewati alam kubur? Bayangkan ketika malaikat Mungkar dan Nakir mendatangi kita, kubur yang sempit akan menekan, pertanyaan-pertanyaan sulit akan diajukan. Pada saat itu, tidak ada lagi sahabat, keluarga, ataupun harta yang bisa memberi pertolongan. Satu-satunya yang akan menyelamatkan hanyalah amal-amal kebaikan kita. Lalu, amal apa yang benar-benar bisa menjadi penolong kita saat sendirian di alam kubur? Disinilah betapa besarnya kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak hanya mengingatkan umatnya, tetapi juga memberikan solusi yang mudah diamalkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 2 surah, jika dibaca setelah sholat maghrib, akan menjadi penyelamat dari azab kubur, memberi syafaat di hari kiamat, bahkan pahalanya setara dengan ibadah di malam Lailatul Qadar. Bayangkan sahabatku, hanya dengan meluangkan beberapa menit setelah maghrib, kita bisa meraih pahala sebesar itu. Subhanallah, inilah bukti nyata bahwa Allah Maha Pemurah dan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menyayangi umatnya. Maka pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, mari kita pelajari 2 surah agung yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, surah yang menjadi perisai dari azab, penyelamat dari hisab, serta jalan menuju surga, dan pahami bagaimana cara mengamalkannya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, mari kita bersama-sama menundukkan hati dan berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat semua, tuliskan hajat, keinginan dan doa terbaik Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengaminkannya. Bayangkan saja, jika setidaknya ada 40 orang ikut mengaminkan doa Anda, insya Allah doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga setiap kebaikan Anda, Allah balas dengan pahala berlipat ganda. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang penuh inspirasi.
Kisah ini diriwayatkan para ulama tentang seorang hamba Allah yang hidupnya sederhana. Ia bukan orang berada, bukan pula sosok terkenal. Sehari-hari, ia bekerja sebagai penjual ikan di sebuah pasar kecil. Namun, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap malam setelah sholat maghrib, ia selalu membaca 2 surat mulia. Suatu ketika, hamba Allah ini wafat. Pada malam pertamanya di alam kubur, tetangganya mendengar bacaan Al-Quran dari arah makamnya. Orang-orang pun terkejut. Mereka mendekat dan menyadari bahwa suara yang mereka dengar adalah bacaan surah yang rutin ia baca semasa hidupnya. Berita itu akhirnya terdengar oleh seorang alim di kampung tersebut. Beliau pun berkata, "Inilah bukti kebenaran sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah agung itu menjadi penyelamat dari azab kubur. Atas izin Allah, surah itu menemaninya di alam barzah. Sungguh, inilah karunia besar bagi siapapun yang istiqomah mengamalkannya." Kisah serupa juga pernah disampaikan oleh seorang murid yang sering mendatangi gurunya. Sang guru selalu berpesan, "Nak, jangan pernah engkau tinggalkan membaca 2 surat mulia itu setiap selesai maghrib. Aku yakin surat-surat ini kelak akan menjadi pembela kita ketika sahabat dan keluarga tak lagi mampu menemani." Beberapa tahun kemudian, sang guru wafat. Si murid pun bermimpi bertemu kembali dengan gurunya. Dalam mimpinya, wajah sang guru tampak berseri penuh cahaya. Beliau berkata, "Nak, benar adanya apa yang pernah aku wasiatkan. 2 surat agung inilah yang menemaniku di alam kubur. Mereka melindungiku dari pertanyaan para malaikat dan insya Allah akan menuntunku menuju surga." Sahabatku, kisah ini adalah bukti betapa besar rahmat Allah. Amalan ringan, namun ganjarannya sangat besar. Tidak memerlukan harta, tidak butuh tenaga, hanya memerlukan keteguhan hati untuk istiqomah membaca 2 surah ini setiap malam. Dari kisah yang baru saja kita dengar, ada pelajaran berharga. Pertama, Al-Quran akan menjadi sahabat setia di alam kubur. Kisah seorang sahabat yang mendengar bacaan ayat mulia dari dalam kubur adalah bukti nyata bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca saat kita hidup, tetapi juga teman yang membela dan menyelamatkan kita kelak. Kedua, jangan pernah tinggalkan Al-Quran meski hanya membaca 1 surah pendek setiap malam. Yang ketiga, amalan kecil namun dilakukan dengan konsisten lebih bernilai daripada amalan besar yang tidak berkelanjutan. Dan yang tak kalah penting, kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya sungguh tak terhingga. Beliau sangat menginginkan keselamatan umatnya dari azab kubur hingga mewasiatkan agar kita membaca 2 surah ini setiap habis maghrib. Bahkan, beliau bersabda bahwa pahalanya setara dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Maka, jika Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan jalan yang mudah, mengapa kita menunda untuk mengamalkannya? 3 pelajaran ini bisa menjadi pengingat. Jadikan bacaan setelah maghrib sebagai kebiasaan agar kelak kita diselamatkan di alam kubur, dimudahkan hisab di akhirat, dan dekat dengan syafaat Rasulullah SAW. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, inilah tata cara mengamalkan 2 surah agung setelah sholat maghrib. Pertama, mengenai waktu pelaksanaannya. Dianjurkan untuk dibaca setelah sholat maghrib hingga sebelum isya. Jika terlewat, bisa membacanya di malam hari sebelum tidur. Kedua, mengenai surah yang dimaksud. Sebagaimana disebutkan dalam kisah Nabi Muhammad SAW, surah pertama adalah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang dikenal sebagai penyelamat dari azab kubur, pemberi syafaat, hingga mengantarkan pembacanya menuju surga. Lalu surah kedua adalah As-Sajadah atau Alif Lam Mim Tanzil. Surah ini memiliki keutamaan luar biasa sebagai pembela di hari kiamat, penghapus dosa, dan mengangkat derajat di sisi Allah. Ketiga, perhatikan cara mengamalkannya. Setelah salam sholat maghrib, duduklah dengan penuh kehusyukan. Kemudian,
bacalah doa singkat terlebih dahulu. Ya Allah, jadikanlah bacaan ini sebagai amal yang Engkau terima dan sebagai penyelamatku di dunia dan akhirat. Setelah itu, bacalah surah Al-Mulk dengan tenang, jangan terburu-buru. Setelah selesai, kemudian lanjutkan dengan membaca surah As-Sajadah. Usahakan saat membaca kedua surat ini, lakukan dengan perlahan, jelas, dan penuh penghayatan, bukan sekadar untuk mengejar cepat selesai. Yang terpenting adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Jangan meninggalkan kebiasaan baik ini, biasakan setiap malam. Jika terasa berat di awal, mulailah dengan membaca surat Al-Mulk terlebih dahulu, hingga terbiasa. Kemudian tambahkan surah As-Sajadah. Bagi yang belum hafal, boleh membacanya langsung dari Al-Quran. Setelah selesai, niatkan dan panjatkan doa dengan tulus. Niatkan bahwa amalan ini dilakukan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mohonkan doa, Ya Allah, jadikanlah surah Al-Mulk dan As-Sajadah sebagai pembela kami di alam kubur, penolong kami di hari kiamat, dan syafaat yang mengantarkan kami masuk ke surgamu tanpa hisab dan tanpa azab. Perlu kita ingat bersama, membaca kedua surah ini bukan berarti menggugurkan kewajiban ibadah lainnya. Namun ia adalah pelindung tambahan, hadiah istimewa dari Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Kita baru saja menyimak betapa agungnya keutamaan dua surah mulia Al-Mulk dan As-Sajadah. Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikan pesan tanpa makna yang mendalam. Beliau ingin kita selamat dari azab, dimudahkan dalam hisab, dan menuju surga. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di kemudian hari hanya karena meremehkan amalan ringan yang dapat dibaca kurang dari 10 menit setiap malam. Ingatlah, kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan alam kubur dan akhirat itu panjang dan kekal. Amalan kecil yang dikerjakan secara istiqomah, kelak akan menjadi sahabat sejati kita. Mulai malam ini, mari kita bertekad setelah sholat maghrib untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Tunaikan sholat maghrib, lalu ambillah Al-Quran, bacalah surah Al-Mulk dan As-Sajadah. Dengan izin Allah, jika kita istiqomah, kubur kita akan diterangi cahaya, hisab kita akan dimudahkan, dan pintu surganya terbuka lebar bagi kita. Sebagai penutup, marilah kita berdoa dengan penuh keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah ini sebagai cahaya yang menerangi alam kubur kami, pembela kami di hadapan-Mu, dan penolong kami kelak di hari kiamat. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama junjungan Nabi Muhammad SAW di surgamu yang penuh rahmat, tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.